Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Kau beri ke kami kesempatan pada pagi hari ini, pada siang hari ini, kami boleh datang beribadah memperingati hari Jumat Agung, di mana Engkau disalib bagi dosa-dosa kami. Kami mau bersyukur Tuhan untuk segala kasih setiamu yang telah Engkau curahkan di atas kayu salib bagi kami. Dan kami menyerahkan waktu ini bagi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati semua jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang sudah membuka hati kami untuk firman. Biarlah Engkau mencerahkan firman-Mu melalui Roh Kudus-Mu, agar kami boleh meresapi pengorbanan Tuhan, dan kami boleh tahu apa yang harus kami perbuat, apa yang harus kami kerjakan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam tangan-Mu. Biarlah Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat Epata di Binong yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Ini adalah kesempatan yang kedua saya diberikan untuk membawakan firman Tuhan di sini. Tadinya firman Tuhan ini giliran saya bawa di Pagar Alam Jumat Agung, tapi karena Mami harus berobat, jadi saya batalkan itu. Sampai di Jakarta, Ibu Pendeta bilang kalau nggak jadi di Pagar Alam, di Binong aja. Saya udah sanggupi, tapi tiba-tiba mau berangkat ke Kuala Lumpur, jadi dibatalkan lagi. Nah, tadinya rencana kemungkinan Mami akan operasi karena ada sarafnya yang terjepit di punggung. Tapi dokter bilang belum bisa cepat-cepat operasi, harus tunggu 1 bulan lagi. Makanya kembali ke Jakarta dan masih sempat khotbah di sini. Saya pikir Tuhan sudah memberikan tugas kepada saya untuk mengkhotbahkan khotbah ini yang sudah saya siapkan. Jadi semoga firman Tuhan ini mari kita renungkan bersama-sama. Tadi saya pikir apakah ini kebetulan ya, karena saya lihat dramanya, persis seperti apa yang saya mau bawakan. Apakah Tuhan sudah atur? Jadi semoga firman Tuhan hari ini buat kita lebih meresapi bagaimana Kristus berkorban untuk kita. Kita baca ya firman Tuhan hari ini. Saya ambil tema, di manakah engkau ketika Yesus disalib? Ini pertanyaan ya, di manakah engkau ketika Kristus Yesus disalib? Kita baca di dalam Yohanes, pendek firman Tuhannya ya. Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 18. Kemudian ayat ke-25 sampai 27. Yohanes pasal 9 ayat 16 bagian B. Artinya ditutup dengan perikop itu ya, Yesus disalib. Yohanes pasal 19 ayat 16b hingga ayat ke-18. Kemudian kita lanjutkan ayat 25 hingga ayat ke-27. Bila sudah mendapatkan, kita baca bersama-sama karena ayatnya nggak panjang ya. Kita mulai. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Kemudian kita baca ayat ke-25 hingga ayat ke-27. Kita mulai. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya,
inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sekianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, Jumat Agung adalah hari penyaliban Yesus. Setelah kita melewati beberapa minggu malam pasion, yaitu perjalanan Yesus, perjalanannya menuju ke kayu salib, maka hari ini adalah puncak penderitaan Yesus, yaitu dia dibawa ke Golgota dan di situ dia disalibkan. Nah, saudara sekalian, kalau kita ikuti peristiwa demi peristiwa, mulai dari Yesus ditangkap di Taman Getsemani, nah saudara sekalian, sampai Yesus disalib dan sampai Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir dan menyerahkan nyawanya kepada Bapanya yang di sorga, maka tidak kurang dari 12 jam Yesus menderita siksaan. Yesus menderita perlakuan yang tidak manusiawi, yang sangat kejam. Saudara sekalian, mulai dari jam 3 subuh Yesus ditangkap di Taman Getsemani, walaupun Alkitab tidak menulis jamnya. Tapi semua penafsir Alkitab mayoritas menafsirkan jam itu adalah jam 3 fajar. Kenapa? Karena Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Yesus diadili di Mahkamah Agama, di Kayafas, di imam besar, dan pada saat itu Petrus sebagai murid utama Yesus menyangkal Yesus sampai 3 kali, dan pada saat itu Alkitab mengatakan maka berkokoklah ayam. Biasanya ayam berkokok itu fajar ya, jam 4 atau jam 5. Berarti Yesus diperkirakan oleh banyak penafsir Alkitab jam 3 subuh dia ditangkap di Taman Getsemani. Nah, saudara sekalian, siapa yang menangkap Yesus? Bukan orang-orang jahat, saudara sekalian. Yang menangkap Yesus itu adalah pemuka-pemuka agama Yahudi, adalah kaum imam, orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan konco-konconya. Saudara sekalian, sangat ironis sekali, Yesus bukan ditangkap oleh penjahat, tetapi orang-orang yang menamakan dirinya orang rohaniawan menangkap Yesus dan mengadilinya dengan cara tidak adil. Kenapa saya katakan tidak adil? Karena Yesus di sidang tidak ada saksi. Akhirnya mereka mengangkat saksi-saksi dusta. Saudara sekalian, Yesus bukan saja di sidang, Yesus diludahi, Yesus dipukuli, Yesus disiksa. Saudara sekalian, akhirnya oleh tentara-tentara Roma yang ikut menangkap Yesus, Yesus dicambuk, disiksa habis-habisan, sehingga tubuh Yesus tercabik-cabik, hampir tidak ada lagi tempat yang sempurna. Saudara sekalian, saya coba mencari data. Sebenarnya ada berapa cambukan yang Yesus derita sekujur tubuhnya? Saudara sekalian, saya mendapatkan menurut penelitian manusia kain kafan, ya, sedikitnya ada ratusan cambukan, luka yang tercetak di kain kafan pembalut Yesus. Walaupun angka ini tidak sepadan ya. Ada yang bilang 700-an, ada yang bilang 200-an, ada yang bilang 400-an. Namun yang pasti ratusan cambukan itu telah mencabik-cabik tubuh Yesus. Kita tahu ya, yang mencambuk itu kalau Yahudi, adat Yahudi, cambukan itu 50 kali kurang 1. Tetapi yang mencambuk Yesus ini bukan orang Yahudi, adalah orang Romawi. Kalau Romawi tidak ada angka yang dibatasi, cambuk saja. Dan yang mencambuk Yesus itu kiri kanan, 2 orang serdadu yang mencambuk Yesus. Diperkirakan kalaupun cambukan itu 50 kali, 50, 100, dan setiap ujung cambuk itu ada 3 cabang. 3 cabang yang berkail, yang di ujung kailnya ada tulang dan besi. Nah, saudara sekalian,
Kita bayangkan 100 dikali 3, 300. Jadi jelas ratusan. Sehingga tubuh Yesus jadinya bagaimana? Jadinya bagaimana, saudara sekalian? Ketika saya membaca, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, sendirinya saya tidak bisa menahan. Air mata memenuhi, membanjiri kelopak mata saya. Saya pikir Yesus begitu menderita karena saya, karena dosa saya. Jadi di dalam hati saya penuh dengan rasa penyesalan akan dosa, penuh rasa syukur kepada Tuhan. Saudara sekalian, saya cari di dalam Alkitab bagaimana muka Yesus sesudah dicambuk. Yesaya pasal 15 ayat 14 berkata demikian. Ini 600 tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya sudah menubuatkan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Saudara sekalian, muka Yesus itu tidak berbentuk manusia lagi. Saking hancurnya dia disiksa. Kemudian Yesaya pasal 53 ayat 2b hingga 3. Dan sebagai tunas tanah kering, ia tidak tampan dan tidak semarak, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupanya tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara sekalian, kalau kita tutup muka, enggak berani melihat orang, hanya dua kemungkinan: karena takut. Ada yang kedua, karena enggak tega. Saya pikir inilah sebab kenapa Yesus waktu disalib dia bilang, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Bayangkan, orang tua yang mana tega melihat anaknya dihancur leburkan oleh tangan orang jahat. Dan dia tidak berdaya untuk menyelamatkannya. Bukan karena dia tidak mampu, tetapi karena rencananya harus dia kerjakan sampai selesai. Orang tua mana yang tega melihat ketika Allah memalingkan muka tidak melihat Yesus? Itulah saat yang paling menderita bagi Yesus. Saudara sekalian, adakah penderitaan seperti itu pada kita ketika Allah meninggalkan kita? Ketika Allah meninggalkan kita, apakah kita sedih seperti Yesus? Yesus, tidak ada yang lebih sedih ketika Allahnya tidak melihat dia. Cuma yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Sampai di sini kita melihat penderitaan Yesus. Saya melihat apa yang ditulis oleh Yesaya, yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Teguh. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara sekalian, jadi Jumat Agung selalu dianggap hari yang penuh dengan duka cita. Jadi nggak heran ya, mayoritas di antara kita pakai baju hitam. Hitam melambangkan duka cita. Tapi saudara sekalian, setelah kita melihat ketika Yesus bangkit pada hari ketiga, maka Jumat Agung bukan lagi hari yang duka cita. Jumat Agung harusnya merupakan hari yang sukacita, karena di situ Kristus sudah mengalahkan maut, karena di situ Kristus sudah membebaskan kita daripada dosa. Hendaknya Jumat Agung, salib Kristus merupakan lambang kemenangan dan kasih Allah yang tiada tara. Di mana kita buktikan, saudara sekalian? Mari kita lihat
dalam 7 perkataan yang Yesus ucapkan di atas kayu salib. Yang pertama Yesus katakan, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam penderitanya yang amat sangat, Yesus masih mampu mengampuni, memohon Bapanya mengampuni mereka. Yang kedua, Yesus berkata kepada perampok itu, malam ini juga engkau bersama aku di Taman Firdaus. Di situ Yesus katakan bahwa dia tidak bisa dimatikan oleh manusia. Dia tetap akan hidup, dia dapat memberikan hidup di Taman Firdaus. Yang ketiga, dia berkata kepada Yohanes, ini ibumu. Dan berkata kepada ibunya, ini anakmu. Melambangkan perhatian Yesus kepada keluarganya, kepada orang tuanya, sekalipun dalam keadaan sakit yang luar biasa. Yang keempat, itulah seruan Yesus bahwa Eloi Eloi lama sabachthani, yang sudah kita katakan bahwa Tuhan memalingkan muka bukan hanya karena dosa yang dia pikul, tetapi karena tidak tega melihat anaknya yang disalib. Saudara sekalian, yang kelima, Yesus katakan, aku haus. Kenapa haus? Karena darah Yesus sudah hampir habis tercurah. Yesus pada saat itu mengalami dehidrasi yang sangat luar biasa, kekurangan cairan. Kemudian kata-kata yang keenam, Yesus menutup penderitaannya dengan kata, sudah selesai. Keselamatan sudah selesai, penebusan sudah diselesaikan. Maka perkataan yang ketujuh Yesus katakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tidak ada orang bisa merebut nyawa Yesus kecuali dia berikan sendiri. Jadi saudara sekalian, dari 7 perkataan ini, kita tidak menemukan ada satu kata pun merupakan sumpah serapah. Tidak ada satu kata pun merupakan kutukan. Tidak ada satupun perkataan yang mengatakan pembelaan bahwa aku ini benar. Enggak. Saudara sekalian, yang Yesus bela siapa? Orang-orang yang berdosa. Orang yang di bawah sana, yang memaku dia, yang menyiksa dia, yang mencambuk dia. Yesus justru membela mereka. Saudara sekalian, dari penyaliban Yesus ini kita mendapat beberapa pelajaran. Yang pertama, dosa itu menuntut tuntutan harga yang mahal. Saudara sekalian, kita jangan remehkan dosa. Dosa itu menuntut imbalan. Dosa itu menuntut imbalan apa? Di dalam Roma pasal 6 ayat 23, di situ Paulus katakan, sebab upah dosa adalah maut. Saudara sekalian, nggak main-main ya, upah dosa itu adalah maut. Maut itu bukan sekedar kematian. Kalau kematian itu udah wajar ya. Zaman manusia berdosa di Taman Firdaus, bahwa kematian itu sudah merupakan akibat daripada dosa. Tetapi maut dikatakan di sini adalah kematian yang kedua, adalah kebinasaan. Jadi tidak ada dosa yang tidak ada dosa yang tidak mengalami Yesus punya tebusan, dia bisa selamat, nggak ada. Ya, jangan kira kalau aku bohong-bohong masih bisa masuk surga, kecuali aku membunuh orang. Enggak. Yang namanya dosa kalau tidak ditebus Yesus, itu upahnya adalah maut. Jadi kita jangan main-main dengan dosa. Kemudian kita lihat Paulus tulis apa? Kita bersyukur. Dosa yang membawakan maut, akibat maut yang kita lakukan itu sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib, sudah diselesaikan oleh Yesus, sudah dibayar secara lunas. Oleh sebab itu di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dan 1 Korintus pasal 7 ayat 23, Paulus berkata demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah
dengan tubuhmu. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Kita sebagai tebusan Allah, kita yang seharusnya menerima upah daripada maut itu, setelah ditanggung oleh Yesus, setelah dibayar lunas oleh Yesus, maka Paulus katakan, sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara sekalian, apa artinya muliakan Allah dengan tubuhmu? Biasanya muliakan namanya itu muliakan itu dengan mulut ya. Tapi kalau dengan tubuh artinya apa? Jadi kalau kita memuliakan Allah bukan hanya dengan mulut, tapi harus melalui tindakan kita. Harus melalui tindakan kita. Inilah tugas kita hari ini. Ketika kita menyadari penebusan Kristus di atas kayu salib, Dia sudah jadikan tebusan bagi kita. Sebagai umat tebusan, kita harus muliakan Allah di dalam tingkah laku kita, kesaksian hidup kita, juga melalui mulut kita. Kemudian, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Di sini Paulus ingin mengatakan lebih dalam lagi. Kalau dulu kamu adalah hamba dosa, hamba dunia yang mengatur kamu, dosa yang menyetir kamu. Tapi setelah kamu ditebus Tuhan, kamu bukan lagi hamba dunia. Janganlah dikuasa, diatur oleh dunia dan dosa, tetapi kamu adalah hamba Kristus. Saudara sekalian, hidup kita serahkan Tuhan, turut kehendak Tuhan, lakukan kehendaknya. Kita jadi hamba Tuhan, bukan lagi hamba dunia. Nah saudara sekalian, Kristus telah memberikan teladan kepada kita. Yesus bukan hanya di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, Yesus bukan hanya menebarkan janji, tetapi hari ini Dia sudah buktikan itu di kayu salib. Jadi Yesus bukan hanya janji Dia mengasihi, tetapi Dia membuktikan dengan kelakuannya, tindakannya, pengorbanannya yang nyata. Saudara sekalian, hari ini banyak orang yang berjanji, banyak orang menyatakan, Tuhan aku cinta Engkau. Mungkin termasuk kita ya. Aku mengasihimu Tuhan. Tapi sudahkah kita buktikan dengan perbuatan kita? Sudahkah kita buktikan dengan kelakuan kita, dengan hidup kita, bahwa kita benar-benar cinta Tuhan? Saudara sekalian, jadi penyaliban Kristus hendaklah merupakan suatu pendidikan bagi kita hari ini. Kalau kita merasakan kita sudah ditebus, jangan lagi hidup di dalam dosa, tetapi kita muliakan Tuhan. Dengan tubuh kita menjadi hamba Tuhan, bukan lagi jadi hamba manusia. Nah saudara sekalian, sekarang kita menuju ke tema kita. Kita tahu bahwa hukuman salib pada saat itu adalah hukuman yang paling berat. Dan orang-orang yang disalib itu biasanya orang-orang yang sudah buangan masyarakat. Ya, sudah dibuang oleh masyarakat, memang sudah keterlaluan dosanya. Memang orang-orang yang sudah melakukan kejahatan yang keji, sehingga akibatnya orang kalau yang disalib itu nggak ada kerabatnya yang mau datang disalib, yang di lokasi nggak mau, ya. Karena apa? Teman-temannya juga nggak mau. Karena apa? Karena kalau datang ke sana kena aibnya. Memang udah dibuang itu, oleh dunia sudah dibuang. Tetapi kita dapat melihat ya, kedua orang penyamun ini bukan nggak ada keluarga dia, tapi kita lihat nggak ada keluarganya yang dibawa kaki salib. Tetapi Yesus tidak demikian. Sedikitnya ada 5 orang yang berada setia di bawah kaki Yesus. Yohanes sebagai saksi mata, dan Yohanes sebagai salah satu murid Yesus yang ada bertahan di kaki salib. Di situ ada ibunya Yesus, Maria.
Dia ada saudara ibu Yesus, yaitu diperkirakan adalah Salome, ibunya Yohanes dan Yakobus. Kemudian ada Maria, istrinya Kleopas. Kemudian ada Maria Magdalena yang pernah disembuhkan Yesus dari 7 roh jahat. Saudara sekalian, plus Yohanes, 5 orang. Kemana yang lain, saudara sekalian? Kemana Petrus yang selama 3 tahun setengah diangkat Yesus sebagai kepala murid-murid? Kalau ada apa-apa, Petrus tampil ke depan. Ya, kita lihat di Taman Getsemani. Ada orang mau tangkap Yesus, dia hunus pedangnya, dia tebas telinga hamba dari imam itu. Tapi saat ini Yesus disalib, kemana Petrusnya? Kemana ke-10 murid yang lain? Kalau Yudas nggak usah ngomong, memang dia udah gantung diri di situ. Tetapi yang lain-lain kemana? Kemana Lazarus? Yang dinamakan keluarga Lazarus itu Maria, Marta, mereka adalah sahabat-sahabat Yesus. Dan Lazarus sudah mati 4 hari, dibangkitkan Yesus dari kubur. Kemana dia? Saudara sekalian, kemana 70 murid Yesus yang lain? Karena Yesus bukan hanya 12 murid, Yesus ada 70 murid. Dan di mana 70 murid itu? Saudara sekalian, saya pikir, saya duga-duga ya, ada sebagian mereka yang ketakutan, sembunyi, nggak berani keluar. Di antaranya pasti murid-muridnya yang banyak. Karena apa? Gurunya ditangkap, mereka takut ditangkap juga. Tapi kalaupun mereka berani, mungkin mereka nyelip-nyelip di antara orang rame di situ, nonton dari jauh. Mungkin mereka nyamar-nyamar sudah ya. Karena apa? Karena takut. Ya. Karena takut. Di mana orang-orang yang lain yang mencintai Yesus? Mungkin mereka merasa malu. Kalau aku berdiri di bawah kayu salib, aku akan dilewatin orang, akan diludahi. Karena kita lihat ketika Yesus disalib, beberapa orang lewat sana, mereka menghina Yesus. Mereka katakan apa? Engkau yang menyelamatkan orang lain, kenapa engkau tidak turun dari salib sendiri, menyelamatkan dirimu sendiri? Mereka meludahi Yesus sambil lewat di situ. Mereka malu berdiri di bawah salib, mendapat cemooh dan aib daripada Yesus. Saudara sekalian, dengan berbagai macam alasan, baik itu alasan takut, baik alasan malu, wah pokoknya mereka menyebar mungkin ya di antara orang banyak. Jadi ada apa dengan 5 orang ini? Apa yang membuat mereka tetap berdiri teguh, mereka tetap berada di kaki salib Yesus? Saudara sekalian, kalau Maria Magdalena karena bersyukur, karena dia pernah ditolong, 7 setan pernah diusir dari dirinya, dia diselamatkan Yesus. Kalau seorang ibu seperti Maria, tentulah anaknya disalib, dia ada di bawah salibnya. Nah saudara sekalian, Yohanes, kenapa Yohanes berani? Karena dia merasa dia yang paling dikasihi Yesus, maka dia mengasihi Yesus. Saudara sekalian, kasih yang membuat mereka meniadakan rasa malu, kasih yang membuat mereka tidak lagi rasa takut, kasih kepada Yesus yang membuat mereka berani tetap berdiri di situ dan tidak merasa takut dengan aibnya orang yang disalib. Saudara sekalian, lalu pertanyaan hari ini bagi kita, di manakah kita sekarang? Betapa seringnya kasih kita dilunturkan oleh berbagai macam alasan dunia. Berbagai macam alasan dunia membuat kasih kita kepada Tuhan itu menjadi luntur. Jadi bukan Tuhan lagi yang kita utamakan, tetapi telah kontaminasi oleh segala macam alasan. Mungkin kita merasa takut, mungkin kita merasa jenuh kalau ke gereja,
Mungkin kita merasa malu, mungkin kita merasa malas. Pokoknya banyak alasan yang membuat kita tidak mengasihi Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Nah saudara sekalian, di balik kehinaan salib sebenarnya ada kasih yang mampu menutupi segala rasa malu. Saudara sekalian, kita lihat apa yang terjadi ketika Yohanes mendapat kasih daripada Yesus. Karena mereka sudah memberikan kasihnya kepada Yesus. Jadi ada hubungan kasih yang timbal balik yang terjadi di Bukit Golgota itu. Dari 5 orang yang bertahan di kaki salib kepada Yesus. Dan akhirnya mereka menerima kasih daripada Tuhan. Saudara sekalian, jadi jangan malu. Kalau kita jadi orang Kristen, jangan malu. Ya, jangan malu kalau ada orang mengatakan, wah, bahwa Tuhanmu bisa disalib, Tuhanmu bisa mati. Jangan malu. Karena banyak agama yang mengejek agama Kristen bahwa Tuhannya itu bisa disalib orang, Tuhannya bisa disiksa, bisa mati. Saudara sekalian, kita jangan malu. Karena apa? Karena hanya karena kematian Kristus di salib, kita ditebus dari dosa kita dan kita diberi hidup. Karena Kristus bukan mati, tetapi dia juga bangkit kembali. Jadi jangan malu kalau kita pikul salib. Ya, kalau dulu ada orang pikul salib malu. Sekarang kalau kita pikul salib demi Tuhan, itu adalah suatu kebanggaan bahwa Tuhan memberikan bagian kemuliaan untuk sama-sama memikul salibnya. Jadi saudara sekalian, di manakah kita berada saat Tuhan membutuhkan kita? Di mana saat kita berada ketika ibadah butuh kehadiran kita? Di mana kita berada ketika gereja di dalam kesulitan? Karena gereja seringnya ada kesulitan dana lah, kesulitan orang pelayanan lah. Ya, singer mau cari, nggak tahu cari di mana, semua nolak. Ya, saudara sekalian, di mana kita ketika pekerjaan Tuhan butuh kita? Di mana kita kalau keuangan gereja sedang krisis dan membutuhkan kita? Apakah kita tetap ada di bawah kaki salib, ataukah kita bersembunyi dengan berbagai macam alasan? Saudara sekalian, hari ini firman Tuhan mengetuk hati kita. Kalau kita sudah merasakan Kristus begitu mengasihi kita, kita sudah terharu dengan kasih Kristus, kita bersyukur atas tebusan yang Dia berikan kepada kita. Kita harus punya komitmen, Tuhan, Engkau mati untukku, aku harus hidup untukmu. Hidupku, matiku, kata Paulus, adalah untuk Tuhan. Saudara sekalian, saya bangga ya lihat gereja di Binong. Gerejanya kecil, jemaatnya penuh. Bukan kecil, justru kosong. Ya, jemaat kecil, gerejanya kecil, jemaatnya penuh. Saya lihat fasilitasnya udah makin lengkap, udah makin bagus. Ya, jemaat-jemaat dukung pekerjaan Tuhan. Dukung pekerjaan Tuhan. Ya, kita jangan cari alasan. Jangan cari alasan. Karena Tuhan mampu mengadakan yang tidak ada bagi kita. Berkat Tuhan di luar pikiran dan dugaan kita. Tuhan mau lihat sampai di mana kita mau bekerja untuk Dia. Baru Tuhan akan curahkan berkat untuk kita. Yakinlah, saya yakin masa depan gereja ini akan berkembang terus. Asal jemaatnya bersatu di dalam kasih Tuhan. Saudara sekalian, kemarin di Gereja Anugerah, saya dengar ada khotbah tentang saling mengasihi. Di situ hamba Tuhan mengatakan, kalau kamu saling mengasihi, maka orang lain akan mengenal kamu adalah murid-muridku. Ini perkataan Yesus.
Lantas saya pikir, bagaimana gereja bisa mencapai saling mengasihi? Kalau manusia seringkali begini, tunggu dulu. Kalau dia mengasihi saya mengasihi dia. Kalau dia hormat dengan aku hormat dia. Sifatnya menunggu. Tetapi Yesus mengatakan apa? Apa yang kamu hendak orang lakukan kepadamu, lakukan itu terlebih dahulu kepada orang. Artinya hidup orang Kristen itu harus positif, agresif, bukan pasif, aktif. Nah saudara sekalian, kita duluan. Maka saya pikir, bagaimana orang bisa mengenal kita adalah murid Kristus kalau hanya kasih sepihak? Enggak, ya. Kalau hanya hamba Tuhan mengasihi jemaat? Enggak, belum. Apakah jemaat juga mengasihi hamba Tuhan? Kalau salah satu jemaat mengasihi yang lain menerima saja, itu belum menampakkan kemuliaan Tuhan, belum menampakkan murid Tuhan. Harus saling mengasihi. Ada respon, ini mengasihi ini. Tapi bagaimana bisa terjadi? Nah itu yang saya katakan tadi. Saya semalam berpikir, ini penting. Ini di luar khotbah saya sebenarnya. Ini penting. Ya. Mengasihi, mencapai saling mengasihi itu adalah kita harus terlebih dahulu mengasihi. Jadi kalau si A lebih dulu mengasihi si B, si B juga lebih dahulu mau mengasihi si A, maka dengan demikian bisa tercapai saling mengasihi. Jadi nggak saling nunggu, ya, jangan saling nunggu. Aku tunggu dulu, ya, tunggu dulu. Sudah terima baru beri, bukan. Tapi saling mendahului. Nah, andai kata ini terjadi di gereja Binong ini, saya berani jamin ya, orang di luar melihat, oh ini murid-murid Yesus, ini kelompok murid-murid Yesus. Ya, semoga firman Tuhan hari ini mengetuk hati kita melalui apa yang kita saksikan dari drama tadi, apa yang kita dengar dari firman Tuhan tadi, bahwa kasih Kristus menggugah kita, sehingga ada pertanyaan bagi kita, di mana kita kalau Kristus disalib? Apakah kita bertahan di bawah kaki salib atau kita bersembunyi di ujung sana? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu. Sekalipun firman-Mu berlalu, tetapi kami mohon Roh-Mu tetap bekerja di dalam hati kami, mengilhamkan firman-Mu kepada kami, senantiasa mendorong kami, memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk melakukan firman-Mu, sehingga kasih-Mu kepada kami tidak sia-sia, tetapi kami juga mengasihi Tuhan, mengasihi gereja-Mu, mengasihi sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat di Binong ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai mereka, menyertai usaha pekerjaan kehidupan mereka, agar mereka senantiasa boleh merasakan kasih Tuhan dan lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.